Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita mengikuti kalender Hijriah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi adalah momentum penting bagi kita untuk mengingat kembali panutan hidup kita, menjadikan beliau sebagai satu-satunya sosok pegangan, model perilaku dan suri tauladan dalam semua aspek kehidupan. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan juga bernegara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, serta banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling keras mujahadahnya di dalam beribadah. Padahal beliau adalah sosok yang maksum, terbebas dari dosa dan dijamin pasti masuk surga. Mujahadah beliau dalam beribadah itu agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Beliau adalah pribadi yang paling mulia akhlaknya. Aisyah radhiyallahu anha menyebut akhlak beliau adalah Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan yang serupa, akan tetapi justru beliau adalah pemaaf dan juga pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Beliau pun paling baik terhadap wanita. Beliau juga teladan terbaik dalam bertetangga, bergaul, berteman, berkawan dan bermuamalah. Dalam semua itu kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dan model panutan. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Tentu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya di tengah-tengah umat manusia adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkup akidah, ibadah, muamalah hingga siasah atau politik. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam aspek akidah saja, tentu juga termasuk spiritual, moral dan juga bukan hanya sosial saja. Sebab jikalau demikian, hal itu sama saja mengerdilkan sosok beliau sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, beliau juga memberikan keteladanan kepemimpinan dalam bernegara, berpolitik dalam dan luar negeri, menjalankan pemerintahan, menerapkan hukum dan menyelesaikan persengketaan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, maka terimalah. Sedangkan apa saja yang Dia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah amat keraslah hukumannya. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Maka daripada itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita betul-betul harus totalitas menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan,
dan juga suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam aspek individu, keluarga, dan juga negara. Kecuali tentu saja hal-hal yang menjadi kekhususan bagi beliau saja, sebagaimana diterangkan oleh para ulama-ulama usul. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu aspek teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini yang penting untuk diaktualisasikan adalah teladan kepemimpinan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin di dalam politik. Dalam konteks saat ini, beliau dapat disebut sebagai pemimpin negara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Quran surah An-Nisa ayat 64. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan bagaimana menjalankan sistem pemerintahan Islam. Beliau membangun struktur negara. Beliau menunjuk dan mengangkat para penguasa, baik dia muawwin, wali maupun amil. Beliau menunjuk dan mengangkat para panglima dan komandan pasukan. Beliau membentuk kepolisian dan mengangkat kepala polisinya. Beliau mengangkat hakim untuk di berbagai wilayah. Beliau juga mengangkat para pegawai administratif yang disebut katib untuk berbagai urusan. Semua itu merupakan penjelasan atas kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kepala negara di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sejak awal negara Islam berdiri. Beliau juga menerapkan syariat itu secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatukan dan melebur masyarakat yang beliau pimpin menjadi satu kesatuan umat dengan ikatan yang kokoh, yakni ikatan akidah Islam. Beliau sekaligus melenyapkan ikatan-ikatan asabiyah jahiliyah seperti ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan dan yang lainnya. Selain itu pula lah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah memimpin umat untuk menjalankan misi yang agung, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu pula lah Islam sampai ke kita semua pada saat ini. Maka daripada itulah, pada akhirnya, marilah kita betul-betul menjadikan momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, meneladani pribadi beliau, kepemimpinan beliau, serta meneladani dan merealisasikan sistem yang beliau gariskan dan contohkan, yaitu sistem Islam melalui penerapan Islam secara kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.